Kingdom Plantae atau kelompok tumbuhan, artinya salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil yaitu pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul utama dalam fotosintesis. Kingdom Plantae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh terdiri dari lumut Bryophyta yang dibedakan menjadi kelas Hepatichopsida atau lumut hati. Lumut hati yaitu tumbuhan penutup tanah yang daunnya berbentuk lembaran-lembaran yang berkelok di pinggirnya. Lumut hati dapat berkembang biak secara aseksual dengan pembentukan kuncup atau gema dan secara aseksual dengan pembentukan antheridium penghasil sperma dan pembentukan archegonium penghasil ovum. Kelas Anthoceropsida atau lumut tanduk. Lumut ini dikenal dengan nama lumut tanduk karena sporofitnya mempunyai kapsul yang menyerupai tanduk. Lumut tanduk merupakan kelompok kecil yang berkerabat dengan Bryophyta lainnya tetapi cukup berbeda untuk memisahkannya. Dalam kelas ini tersendiri yang mencakup kira-kira 300 spesies. 3. Kelas Bryopsida, lumut sejati atau lumut daun, yaitu anggota tumbuhan berspora yang termasuk dalam divisi ini karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar, batang, dan daun. 2. Tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Tumbuhan paku 1. Psilophytinae atau paku purba, yaitu tumbuhan paku yang sederhana dan mempunyai susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Terdapat bulu-bulu halus yang menyelimuti berakar serabut halus, biasa disebut akar semu, berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. 2. Lycopodinae atau paku rambut, yaitu tumbuhan ini memiliki daun-daun kecil, tidak bertangkai, batang seperti kawat, akarnya bercabang, bertulang satu. Ada beberapa jenis paku kawat yang daunnya mempunyai lidah-lidah atau ligula dan tersusun rapat membentuk garis spiral. 3. Equisetinae atau paku ekor kuda, yaitu merujuk pada segolongan kecil tumbuhan sekitar 20 spesies yang umumnya ternak kecil dan semua masuk dalam genus Equisetum, dari equus yang berarti kuda dan setum yang berarti rambut tebal. Anggota-anggotanya dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali Antartika. 4. Paku sejati. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar atau Pterophyta adalah diviso dari anggota Pteridophyta. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar duduk, bentuk daunnya menirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. 5. Hydropteridales atau paku air, yaitu nama sekelompok paku-pakuan berukuran kecil yang termasuk dalam bangsa Salpiniales yang kesemuanya hidup berasosiasi dengan air, baik mengapung atau tumbuh di tempat tergenang. Namun paku laut dan paku rawa tidak termasuk bangsa ini walaupun hidup di air. Tumbuhan biji dibedakan menjadi tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae dan tumbuhan biji terbuka Gymnospermae. Tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sisadiinae, yaitu kelompok tumbuhan yang menyerupai palem dengan batang tidak bercabang. 2. Gnetinae, biasa disebut dengan kelompok melinjo, yaitu kelompok tumbuhan raksasa karena ukurannya yang besar. 3. Coniferae, merupakan kelompok tumbuhan berdaun jarum. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berkeping 2 dikotil dan tumbuhan berkeping 1 monokotil. Tumbuhan berkeping 2 dikotil dibagi menjadi 5, yaitu 1. Papilionaceae merupakan nama suku untuk tumbuhan berbunga kupu-kupu.
Papilo yaitu kupu-kupu. Dikatakan seperti kupu-kupu karena semua bunga dalam suku ini seperti kupu-kupu yang sedang terbang. 2. Solanaceae, suku terong-terongan, yaitu salah satu suku tumbuhan berbunga. Suku ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi kepentingan manusia. Beberapa anggotanya seperti kentang, tomat, serta cabai dan bagian utama bahan pangan manusia di berbagai belahan dunia. 3. Orpobiaceae atau suku kastuba-kastubaan, yaitu salah satu suku anggota tumbuhan berbunga menurut sistem klasifikasi APG2. Suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Malpighiales. Keberadaan suku ini juga dikenal pada sistem klasifikasi sebelumnya, tetapi dengan cakupan-cakupan yang berbeda. 4. Myrtaceae atau suku jambu-jambuan merupakan kelompok besar tumbuh-tumbuhan yang anggotanya banyak dikenal dan dimanfaatkan manusia. Di dalamnya termasuk sejumlah tanaman buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat, serta tanaman industri. 5. Rosaceae atau suku mawar-mawaran adalah sebuah keluarga tumbuh-tumbuhan yang besar terdiri dari 3.000 sampai 4.000 spesies di dalam 100 sampai 120 marga. Mawar termasuk di dalam suku ini, demikian pula apel, pir, arbei, prem, persik, ceri, lokat, dan sebagainya. Tumbuhan berkeping satu atau monokotil dibagi menjadi 5, yaitu Gramineae atau suku padi-padian, Musaceae atau suku pisang-pisangan, 3. Palmae atau suku pinang-pinangan, salah satu terpenting tumbuhan bagi manusia. Anggotanya banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari manusia, misalnya sebagai bahan makanan, bangunan, kebersihan, kosmetika, dan bahan bakar, dan sebagainya. 4. Atau suku temu-temuan. 5. Orchidaceae atau suku anggrek-anggerekan, yang merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas di daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar, meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika.